Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Hasan Ubaidillah MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Sosial Emosional PAUD 3A dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rahma Amalia Wardani, NIM 203131016. Pada kali ini saya akan membahas program stimulasi perkembangan sosial emosional anak usia dini dengan waktu stimulus 3 pekan atau 3 minggu. Nah, yang akan saya bahas yakni dua orang anak, yakni Arka Abimanyu dan Alifiandra Cortez. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama yakni latar belakang. Latar belakang saya memilih kedua orang anak tersebut untuk menjadi objek stimulus yakni karena anak tersebut memiliki permasalahan yang berbeda dan permasalahan tersebut harus segera ditangani atau diselesaikan supaya tidak menghambat pada perkembangan selanjutnya. Nah, yang kedua yakni program. Program yang akan saya lakukan pada stimulus kali ini yakni meliputi memberikan arahan, memberikan pengertian, memberikan contoh, dan mengajaknya berlibur. Nah, mengajaknya berlibur yakni supaya kita tahu apa permasalahan yang akan terjadi dan supaya kita dengan tanggap dan cepat memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga yakni kenapa? Kenapa saya memilih program tersebut? Karena program tersebut dibutuhkan oleh anak dan anak bisa menerima dengan baik. Lalu yang keempat, tahapan proses. Tahapan proses akan dijelaskan dengan gambar-gambar berikut. Topik pertama yakni Arka Abimanyu. Masalahnya yakni anak tidak bisa berbagi mainan ataupun hal lain. Nah, solusi atau keberhasilan stimulus saya yakni anak tersebut harus bisa berbagi, menolong, dan membantu teman. Permasalahan dan stimulus ada 4, yakni gelembung, kursi, ring basket, dan bola. Nah, untuk pertemuan pertama yakni Arka tidak ingin temannya tersebut ikut untuk mengisi gelembung air. Tetapi setelah saya berikan stimulus dengan perkataan halus, seperti adik Arka, ini gelembung air dibuat berdua ya mainannya. Anak tersebut mau untuk berbagi mainan. Nah, yang kedua yakni berebut kursi. Arka dengan temannya berebut kursi. Kedua anak tersebut tidak mau mengalah dan saling berebutan. Pada akhirnya saya berikan contoh, saya kasih perkataan halus seperti adik, coba lihat mbak dan ibu. Duduknya satu-satu kan, satu kursi satu, itu lebih nyaman loh. Gitu. Setelah dikasih stimulus dan akhirnya berhasil. Nah, pertemuan ketiga yakni Arka ingin mengambil ring basket dari temannya karena ingin bermain basket dan dia teriak-teriak. Lalu saya kasih stimulus dan saya beri pengertian. Adik, ini ring basketnya harusnya ada di atas. Mbak bantu untuk menaruh di atas ya supaya kalian berdua bisa bermain bola basket secara bersama. Nah, untuk pertemuan keempat yakni keberhasilan stimulus saya. Yakni anak tersebut sudah bisa berbagi, menolong, membantu teman, dan mereka bertiga ini bermain bola secara bergantian. Nah, topik yang kedua yakni Alifiandra Cortez. Masalahnya yakni anak tidak bisa mengendalikan kemampuan diri sesuai situasi. Nah, solusi atau keberhasilan stimulus saya terletak pada anak tersebut bisa memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Nah, pertemuan dan stimulus yang saya lakukan ada 6. Yakni yang pertama hujan air, yang kedua berenang, yang ketiga berlari, keempat berbicara, kelima duduk, dan yang keenam anak tersebut kembali ke kota asalnya. Nah, penjelasannya ada di sini. Untuk pertemuan pertama, yang pertama anak tersebut memakai jas hujan untuk hujan-hujan di luar rumah. Setelah saya kasih pengertian, adik, hujan ini adalah berkah, anugerah, tetapi lebih baik adik di dalam rumah menonton televisi. Karena hujan bisa menyebabkan adik sakit, flu atau demam. Anak tersebut bisa menerima stimulus saya dan akhirnya dia menonton televisi. Foto pertemuan yang kedua, yakni anak tersebut saya ajak berenang, tetapi di tengah-tengah situ ada permasalahan.
yakni anak tersebut ingin membeli pelampung, karena dia berpikir kalau dia tidak bisa berenang. Saya beri stimulus pengertian dengan perkataan halus. Adik, ini kolam khusus anak-anak, jadi adik tidak mungkin tenggelam. Coba adik ke tengah, adik akan tahu sendiri adik tidak tenggelam. Akhirnya anak tersebut ke tengah kolam dan benar tidak tenggelam. Jadi anak tersebut sudah tidak ingin lagi membeli pelampung. Nah, foto pertemuan ketiga yakni anak tersebut lari-lari keliling rumah sampai bajunya basah kuyup. Lalu saya gantikan bajunya, lalu saya alihkan fokusnya dengan bermain musik. Dia bermain musik xilofon supaya tahu apa itu musik xilofon dan bagaimana sih nada-nadanya. Untuk pertemuan keempat ini dia ingin jalan-jalan. Jalan-jalan dengan ayahnya. Tetapi pada saat dia ingin meminjam kunci motor, dia berteriak, tidak mendekati omnya. Jadi saya kasih pengertian, dek, kalau mau meminjam kunci motor, adik dekati omnya. Setelah itu berkata-kata yang halus seperti, Om, saya mau pinjam kunci motor dong, boleh nggak? Nah, akhirnya dia mencoba mendekati omnya, lalu dia berkata seperti itu. Akhirnya omnya memberikan kunci kepadanya. Untuk pertemuan kelima, yakni anak tersebut berebut kursi. Ya, sama dengan Arka tadi. Dia berebut kursi dengan Alif dan Arka berebut kursi. Tidak ada yang mau mengalah, tetapi setelah pemberian stimulus dan contoh, akhirnya mereka berdua bisa duduk sendiri-sendiri. Dan saya kasih reward dengan jajanan dan susu. Pertemuan keenam yang membuat saya terharu sekaligus senang yakni anak tersebut bisa mengendalikan diri sesuai situasi. Saya sampai di stasiun, saya mengasihkan bajunya karena ada yang tertinggal di rumah. Anak tersebut salim, setelah itu dada-dada, membuat saya senang dan terharu. Lalu yang kelima, respon anak. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari gambar-gambar tersebut, kita tahu respon anak itu terkadang ada yang bisa menerima, tetapi juga ada yang menolak atau menolak. Kita sebagai penstimulus harus ekstra sabar dan harus ekstra pintar untuk memberikan solusi agar masalah tersebut segera terselesaikan dengan cepat dan tepat. Yang keenam yakni hal baru. Hal baru yang saya dapatkan setelah menstimulus kedua orang anak ini dalam 3 pekan, yakni kita belajar mengolah perkataan dengan baik dan benar. Dan memberikan pengertian supaya anak tersebut berpikir kritis, berpikir logis, dan berpikir cerdas. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf.